Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan dikaruniakan satu hari yang baru, kehidupan yang baru, semangat yang baru, bahkan pertolongan baru dari Tuhan sepanjang hari ini. Dan di dalam Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami dikaruniakan satu kehidupan yang baru. Sepanjang malam Engkau berkati kami pada saat kami tidur. Pagi hari ini berikan rahmat yang baru, pagi yang baru, semangat pertolongan yang baru, yang menjadi setiap kami kebaikan demi kebaikan yang dialami, dirasakan anak-anak Tuhan. Bersama-sama di dalam Bread of Life kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan pertolongan kepada kami semua, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi satu tuntunan, menjadi satu pedoman kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami didapati sebagai hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-42 hingga 44. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-42 hingga ke-44. LAI berikan judul di sana, memberi makan 100 orang. Demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah dijadikan layak. Dijadikan layak. Sepasang suami istri, mereka ragu-ragu ketika ditunjuk menjadi tuan rumah, di mana rumah mereka menjadi tempat persekutuan keluarga
di sebuah gereja. Suami istri ini merasa bahwa rumah mereka tidak layak karena kecil. Mereka tidak layak untuk menjamu para tamu keluarga yang akan datang karena sang istri tidak mahir masak. Mereka merasa tidak layak karena mereka tidak cukup banyak uang untuk dapat menjamu keluarga-keluarga yang datang bersekutu di rumah mereka. Mereka menjadi ragu-ragu, merasa diri tidak layak untuk melayani mereka yang akan bersekutu di rumah mereka. Namun mereka tuh punya kerinduan besar untuk melayani Tuhan, punya keinginan besar, kerinduan besar untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman mereka. Mereka mengambil keputusan untuk kemudian yuk bersedia menjadi tempat persekutuan keluarga di gereja tersebut. Melalui apa yang mereka miliki, mereka persembahkan yang terbaik. Meski rumahnya kecil, khawatir tidak cukup, ataupun mungkin makanannya kurang enak karena tidak mahir, atau tidak sanggup menjamu dengan makanan yang mewah. Tapi apa yang mereka miliki, mereka berikan sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap keluarga yang hadir di dalam persekutuan di rumah mereka. Dan setelah 1-2 tahun berlalu, suami istri ini boleh melihat bahwa persembahan yang mereka berikan dalam segala apa yang mereka miliki, ternyata Tuhan mengubahkannya menjadi persembahan yang layak bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap keluarga yang hadir. Mungkin persembahan mereka terbatas, tetapi mereka taat dan setia untuk memberikan diri persembahan yang terbaik, dan itu dijadikan layak oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, pergumulan keraguan yang sama juga dialami oleh sang pelayan dari apa yang dinasihatkan, diperintahkan oleh Nabi Elisa. Pelayan ini menjadi ragu-ragu, bisa enggak ya 20 roti jelai ini cukup untuk diberikan kepada 100 orang. Pelayan ini ragu-ragu. Apa bisa ya? Ada 100 orang dan saya hanya ada 20 roti jelai serta gandum baru sekantong saja. Tapi Elisa memerintahkan kepada dia untuk berikan itu semua kepada 100 orang untuk mereka makan. Nabi Elisa menangkap keraguan-raguan dari sang pelayan ketika diperintahkan oleh Nabi Elisa memberikan 20 roti jelai itu untuk dimakan 100 orang. Maka Elisa memberikan satu perintah, dan di sana ada firman Tuhan yang berkata di dalam ayat ke-43. Jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Demikian firman Tuhan. Elisa mengingatkan kepada sang pelayan, berikanlah 20 roti jelai itu kepada 100 orang untuk dimakan, dan akan ada sisanya. Dan sungguh ajaib, Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, ketika sang pelayan itu taat dan setia melakukan firman Tuhan dalam memberikan persembahan apa yang ada dalam dirinya, persembahan itu dijadikan layak. 100 orang itu dapat makan bahkan ada sisanya.
Kita dapat bandingkan tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Sang murid pun juga menjadi ragu-ragu. Ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan, tidak cukup Tuhan untuk sedemikian banyak orang. Ribuan orang yang ada. Tetapi ketika sang anak ini dengan kerelaan hati, ketaatan, kesetiaan dan kasihnya kepada Yesus, memberikan bekal makannya kepada Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan ini persembahan dari seorang anak kecil dijadikan layak. Tuhan Yesus menerima persembahan 5 roti dan 2 ikan itu, memberkati, mengucap syukur atasnya, dan kemudian memecah-mecahkan untuk dibagikan kepada ribuan orang. Dan di sana ribuan orang itu dikenyangkan, dapat makan, dan ada sisanya 12 bakul. Wow! Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bahwa kerinduan kita untuk melayani Tuhan, kerinduan kita dalam kehidupan berjemaat ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah kita merasa bahwa aku ini loh tidak layak. Oh, persembahanku ini loh cuma kecil, cuma sedikit. Tidak ada gunanya Tuhan dalam pandangan kita manusia. Ingatlah bahwa Tuhan Allah kita meminta kita untuk memberikan persembahan sesuai dengan apa yang kita miliki, dengan taat, dengan setia, dan ketika kita melakukannya, persembahan kita dijadikan layak oleh Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang dapat dijalankan bagi kemuliaan namanya. Ada pekerjaan Tuhan yang dapat dilaksanakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu jangan pernah kita merasa diri tidak layak. Karena persembahanku itu kecil. Atau rumahku ini loh kecil. Atau aku tuh loh gak terlalu pinter main musik. Loh aku ini loh gak terlalu terampil. Tetapi ketika kita mau memberikan persembahan apapun yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kemudian bekerja di dalamnya, memperbaiki diri, melatih diri, maka persembahan yang kita berikan Tuhan akan layakan. Tuhan akan melayakan setiap persembahan kita yang kita berikan dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, acap kali kami merasa tidak layak dengan apa yang kami miliki. Kami berpikir bahwa persembahan kami sedikit, tidak berarti, sia-sia. Sehingga kami menjadi ragu, bahkan kami tidak memberikan apa-apa dalam persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali ketika kami memberikan persembahan kami melalui apa yang kami miliki dengan taat dan setia. Persembahan itu dijadikan layak bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi berkat banyak orang melalui pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan, dilaksanakan. Berkati setiap kami Sobat Messenger, ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat Tuhan meminta kami memberikan persembahan
sesuai dengan apa yang kami miliki, dengan taat, dengan setia. Dan persembahan itu Tuhan akan layakan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan pun dapat dilaksanakan bagi kemuliaan namanya. Berkati untuk pelayanan kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, berbagai persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pertumbuhan setiap jemaat Tuhan, apapun yang kami kerjakan sebagai bentuk persembahan bagi Tuhan, kami kerjakan dengan taat, dengan setia. Meski dalam pandangan manusia begitu kecil dan kami khawatir tidak layak, ketaatan kesetiaan kami, Tuhan Yesus akan melihat dan Tuhan akan melayakan segala persembahan kami. Kami serahkan, ya Tuhan, di dalam kehidupan berjemaat, setiap Sobat Messenger, Tuhan berikan kepada kami hati yang penuh sukacita di dalam memberi persembahan. Apa yang kami miliki adalah pemberian dari Tuhan yang dipercayakan kepada kami kelola sedemikian rupa, baik bagi kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, bahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Kami memberikan dengan sukarela, dengan sukacita, dengan taat, dengan setia, dan setiap persembahan kami dijadikan layak oleh Tuhan. Berdoa untuk segenap hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, pengurus komisi, beserta jemaat. Kami memiliki hikmat bijaksana dari Tuhan dalam mengelola setiap persembahan yang diberikan anak-anak Tuhan di dalam gereja, sehingga dapat mendukung berbagai rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa ibadah, rupa-rupa kesaksian, sehingga membawa pertumbuhan kedewasaan di tengah jemaat dan juga menjadi berkat bagi warga yang ada di sekitar kehidupan gereja. Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga persembahan-persembahan yang diberikan anak-anak Tuhan dengan taat, dengan setia, dikelola dengan baik, dengan benar, dan penuh tanggung jawab. Dan Tuhanlah yang memberikan segala hal untuk kelancaran pelayanan demi pelayanan yang ada di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa bagi Kota Kudus, tempat di mana kami tinggal, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan pertolongan di tengah berbagai tantangan kehidupan di dalam negara, terlebih untuk penyebaran virus COVID-19 yang terus ada di tengah masyarakat. Tuhan berikan perlindungan kepada setiap kami, masyarakat. Kami bertanggung jawab atas kesehatan diri kami sendiri dan juga kesehatan orang-orang yang kami kasihi di sekitar kehidupan kami, dengan melakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, tenaga kesehatan yang melayani di seluruh wilayah Indonesia, melayani semua warga masyarakat Indonesia. Tuhan juga berikan perlindungan, pertolongan melalui pelayanan demi pelayanan yang dilaksanakan dengan segenap hati. Ada kesembuhan, ada pemulihan, dan Tuhan lindungi mereka dari segala ancaman sakit penyakit, sehingga mereka dengan keberanian, ketulusan hati tetap melayani setiap kami yang sakit, dan pemulihan itu kesehatan dikaruniakan kepada kami semua. Serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan peliharakan lindungan, berikan perlindungan di dalam negara kami, sehingga penyebaran virus COVID-19 ini terus dapat terkendali. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan hapuskan, Tuhan akan hilangkan di tengah-tengah masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, damai sejahtera, pertolongan, kekuatan,
dan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, untuk dengan taat, dengan setia, memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dalam kehidupan kami, karena anugerah Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, jangan kita menjadi khawatir, kita merasa tidak layak, dan kita berpikir bahwa persembahan yang saya berikan hanyalah kecil, tidak berarti. Ingatlah bahwa Tuhan Allah kita meminta kita memberikan persembahan melalui apa yang ada dalam kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. Ketika kita taat, ketika kita setia memberikan persembahan, maka Tuhan akan melayakkan persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu, Yesus. Tuhan, ini tugas kami.